Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Aset. Baik, rekan-rekan semua, persiapan untuk analisa besok ya di tanggal 2 Januari 2025 ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ya, silahkan cek sendiri di kolom deskripsi untuk menekan resiko yang lebih minim, terutama bagi pemula dan bagi rekan-rekan yang mungkin modalnya terbatas di bawah 100 ataupun $200 standar ya. Rekomendasi menggunakan akun Sen itu tentunya untuk menekan resiko yang lebih minim, yang lebih kecil, tentunya juga dengan dibarengi konsep money management dengan baik dan benar juga ya. Selanjutnya adalah untuk informasi yang kedua ini, untuk kelas materi SRP itu sudah saya buka kembali. Untuk cara daftarnya bagaimana, silahkan kontak nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Itu hanya chat only, usahakan tidak telepon ya. Kalau misalkan telepon nanti akan saya blokir, dan ditujukan untuk rekan-rekan yang memang niatnya serius ya, serius benar-benar pengen belajar, pengen bisa trading secara mandiri. Itu nanti akan saya bahasin di kelas tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah untuk kelas ini saya tegaskan di awal, tidak gratis, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak murah. Jadi saya tujukan memang benar-benar untuk rekan-rekan yang serius, niat investasi yang sehat dan berjangka panjang, agar kedepannya itu bisa trading secara mandiri ya, dan tentunya serius untuk menekuni di dalam investasi di dunia trading di sini ya. Untuk persyaratannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, nanti silakan langsung kontak nomor WA yang ada di kolom deskripsi ya. Ingat, nomor yang ada di kolom deskripsi. Selain nomor itu, hati-hati waspadai penipuan atau nomor palsu ya. Kemudian dari segi teknikal, persiapan untuk besok dari segi gold, pergerakan untuk gold flashback sedikit, open market itu berada di pivot, kemudian ada penurunan. Yang pertama adalah ketahan di support, area support di sini ketahan, kemudian ada rejeksi ke atas. Kenaikannya pun itu juga ditahan di level area zona tengah atau sebagai pivot dan drop secara signifikan menuju level area support kedua weekly ya, kurang lebih pas di level area tersebut untuk areanya. Tetapi dari segi konfirmasinya, harga ini masih belum terkonfirmasi mampu tutup di bawahnya support kedua weekly yang berada di 2598. Kemudian ada kenaikan menjelang penutupan market kemarin, itu harga juga ketahan kembali di zona tengah atau sebagai pivotnya, dengan batas atasnya itu masih belum mampu dijebol ya di level area 2628 pembulatan ya. Untuk persiapan besok tanggal 2 sedikit hati-hati dikarenakan harga ini kan standby kembali di pivot ya. Kemudian dari segi H4 ataupun H1, channel yang ada di sini itu sudah tidak valid ya. Kalau dari saya, kita fokusnya adalah di level area SRP. Kalaupun ada kenaikan lebih lanjut, ini ringnya masih terbatas, masih ada tahanan di 2634 sampai dengan 2640 pembulatan sebagai level area resisten pertama sampai dengan history high minggu yang lalu. Syaratnya minimal adalah H4. Kalau misalkan sudah terkonfirmasi body candlenya mampu tutup di atasnya 2628, baru ada peluang menuju 2634 maksimum 2640. Tetapi kalau misalkan gagal dan gold ini nanti lebih memilih turun kembali di bawahnya 2620, hati-hati waspadai kemungkinan yang akan menjadi next target terdekatnya balik lagi ke level area di antara 2608 sampai dengan 2613 terlebih dahulu. Dan yang akan menjadi zona pantau overnya maksimum untuk minggu ini, kalaupun ada penurunan secara ekstrim, masih ada harga fresh belum diambil 2582 sampai dengan 2575, ini tetap antisipasi, tetap diwaspadai. Untuk level area atasnya 2665 sampai dengan 2672, sementara saya skip dulu, kemungkinan sih masih berat, tetapi kalau misalkan mendekati level area 2650 itu masih ada peluang. Nanti akan saya update di tanggal 2 malam besok ya, setelah pergerakan di sesi Asia dan Eropa open market besok di hari Kamis ini. Untuk fokusnya ada dua referensi sebenarnya untuk gold ini nanti. Apakah besok ini harga cukup berhenti di zona tengah atau sebagai pivot dan kembali turun ke bawah lagi? Kalaupun itu terjadi, waspadai kemungkinan yang akan menjadi next targetnya itu tidak di sini lagi, karena ini sudah diambil di yang sebelumnya yang ada di sini. Kemungkinan targetnya akan langsung kembali di 2600 sampai dengan 2598, itu yang akan menjadi next target untuk besok di hari Kamis dan kurang lebihnya di hari Jumat ya. Kalau misalkan dia langsung turun, kemudian ada reaksi harga ketika menyentuh level area 2608, sedikit koreksi, bisa jadi gambarannya pergerakannya kurang lebih seperti ini. Tetapi kalaupun ada kenaikan, tetap waspadai level area 2634 sampai dengan 2640. Jadi ada
dua gambaran kalau menurut saya untuk besok ini. Bisa aja ini nanti langsung turun ke bawah. Yang kedua itu adalah kalaupun ada penurunan, bisa jadi ini palsu. Untuk ancang-ancang naik kembali, ngambil resisten yang pertama weekly 2634, kurang lebih level area tersebut, baru ada penurunan secara signifikan. Itu juga bisa terjadi. Tetap sesuaikan dengan planning ataupun analisa masing-masing. Jadikan hanya sebatas referensi aja untuk video ini. Jangan sekali-kali dijadikan sebagai sinyal ya. Bisa jadi salah juga karena analisa itu tidak ada yang 100% pasti benar. Jadi untuk kesimpulannya, gold zona pantaunya untuk besok tanggal 2 kurang lebihnya ya, kalaupun ada kenaikan kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara 2634 sampai dengan 2640, itu pun kalau mau. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 2620, waspadai level area yang sebelumnya ini mayor di antara 2613 sampai dengan 2608. Posisi saat ini itu berubah fungsi sebagai level area minor. Bisa jadi ini nanti langsung bablas ke bawah. Waspadai ya, hati-hati. Ini sudah bukan level area mayor lagi, melainkan untuk saat ini fungsinya adalah sebagai level area minor karena sudah berkali-kali level area tersebut itu sudah dilewati. Yang pertama, sentuhan pertama di sini untuk minggu ini ya, itu sudah berhasil reject untuk sentuhan pertamanya. Jadi ini berubah fungsi sebagai level area minor. Kalaupun ada penurunan, yang akan menjadi next targetnya di antara target pertama 2598 sampai dengan 2600 sebagai risiko price levelnya. Kalaupun ada penurunan secara ekstrim, setidaknya dia harus membuat konfirmasi minimal H4-nya, body candle harus mampu tutup terlebih dahulu di bawah level area tersebut, baru ada peluang menuju support 3 sampai dengan support 4 sebagai batasan pantau over untuk minggu ini. Kalaupun misalkan gambaran saya ya, disclaimer untuk gambaran saya yang pertama ini, kalaupun ada penurunan kemungkinan referensi sell itu cari sendiri di antara 2620 sampai dengan di bawahnya 2625. Gambaran saya kurang lebihnya di level area tersebut. Tetapi dari segi jarak stop lossnya, hati-hati, ruang gerak ini agak lebar 100 pip. Ini untuk jarak stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya masih ada ruang sekitar 225 pip, sedikit di atasnya level area support kedua weekly. Untuk target maksimumnya sedikit berada di atasnya support ketiga weekly, ruang gerak sekitar 350 sampai dengan 360 pip. Untuk referensi yang pertama kalau misalkan valid. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 2627 atau 2628, secara otomatis planning sell yang ada di sini akan tercancel dan digantikan nanti kalau misalkan harga kedorong ke atas, pantau di level area 2634 sampai dengan 2640 selama H4 minimalnya belum mampu tutup atau break high di minggu yang sebelumnya, body candlenya tidak mampu tutup di atasnya 2640, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak kembali di bawahnya 2634, baru referensi yang kedua ini sebagai pengganti referensi yang pertama akan aktif. Dari segi jarak stop loss itu kurang lebih sama, sekitar 100-an pip, tetapi dari segi targetnya ada sedikit perbedaan. TP pertama itu berada di level area minor di antara support pertama sampai dengan histori low minggu yang lalu, ruang gerak sekitar 225 pip. Dari segi target maksimumnya itu kurang lebih sekitar 350 pip, sedikit berada di atasnya support kedua weekly ya. Jadi mana yang valid, silahkan sesuaikan juga dengan planning dan analisa rekan-rekan sendiri ya. Jadikan hanya sebatas referensi aja. Untuk open market besok ini saya kemungkinan tidak akan langsung masuk ke market kalau tidak ada konfirmasi. Jadi saya harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu, baru akan saya pertimbangkan untuk masuk ke market. Selanjutnya untuk Bitcoin ya. Jadi ini saya flashback sedikit untuk Bitcoin itu. Untuk analisanya sebenarnya sih ini simple kalau dari saya ya, cuman saya ngandalin aja. Kita liatin dulu dari high low-nya ya. Kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP-nya minggu yang lalu ya, diperuntukkan untuk minggu ini sampai dengan nanti di hari Sabtu. Kalau misalkan saya tarik dari low dengan high-nya, itu zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran 96.000. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4 kemungkinan ini lebih jelas ya, dan mulainya itu kurang lebihnya di tanggal 29 kemarin untuk berlakunya ya untuk level area SRP di sini sampai dengan nanti di hari Sabtu besok ini tanggal 4 lah kurang lebihnya. Open marketnya di hari Minggu kemarin itu kan kurang lebih sedikit berada di bawahnya pivot, kurang lebih ada di sini di batas bawah pivot.
dia turun ke bawah. Sentuhan pertama ada reaksi, kemudian dia ada candle bearish secara signifikan dan langsung membuat konfirmasi bergerak di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya ya, di bawahnya 92.300. Kemudian harga ini kan bergerak ke atas. Untuk kenaikannya kemarin kurang lebihnya ya, kalau misalkan saya zoom itu kurang lebih juga dipasin di zona tengah atau sebagai pivot weekly ke reject di level area tersebut 96 ribuan lah kurang lebih, atau 96.100. mendadak langsung drop secara signifikan kalau kita lihatin dari segi time frame H4 nya ya. Dan posisi harga saat video ini dibuat itu di kisaran 93.500 sampai dengan 93.600, sedikit berada di bawahnya support pertama weekly. Jadi masih ada peluang kalau kita lihatin dari rejeksinya pas di pivotnya yang berada di 96.000, itu masih ada peluang kemungkinan dia akan mengerjakan level area bawah terlebih dahulu sebelum Bitcoin ini nanti naik lebih tinggi bergerak di atasnya 100.000 kembali ya. Tetap waspadai mengingat 89.000 sampai dengan 90.000 level di sini masih fresh, masih belum diambil sama sekali. Kalau saya tarik ke kiri di sini juga ada zona demand yang masih belum di break ke bawah ya, tidak menutup kemungkinan untuk level area tersebut itu bisa aja diambil terlebih dahulu sebelum Bitcoin ini nanti naik lebih tinggi di atasnya 100.000. Dan di level area 90 ribuan ini juga bertumpuk dengan level area punyanya kuartal. Jadi antara support kedua weekly itu bertumpuk dengan level area kuartal kurang lebihnya pas kalau saya bulatin di 90.000. Biasanya kalau misalkan ketemu dengan zona atau level yang menumpuk di sini, biasanya dia akan diambil dulu baru ada potensi pergerakan pembalikan arah yang secara signifikan ya. Ini untuk jangka panjangnya nanti, tetapi untuk fokusnya minggu ini sampai dengan nanti di hari Sabtu sebagai level kuncinya itu tetap berada di pivot kurang lebihnya 96.000, maksimum adalah di 97.000 terlebih dahulu, dan sudah ada rejeksi yang ada di sini ya. Kalaupun level area untuk hari ini nanti harga tidak mampu bergerak kembali atau daily close-nya untuk hari Rabu tanggal 1 ini ya, penutupan market nanti tidak mampu tutup di atasnya 94.000 sebagai psikopresablenya, waspadai next target terdekatnya bisa jadi dia akan kedorong kembali ke 92.300-an untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjangnya tidak menutup kemungkinan dia akan kejar bawah dulu 89.000 sampai dengan 90.000, itu yang akan menjadi next targetnya untuk minggu ini. Apakah mampu atau tidak nanti kita lihatin progres lebih lanjut ya. Jadi untuk Bitcoin ini kalau disuruh memilih, saya lebih memilih persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi tetap waspadai potensi sideways berlanjut. Kalau misalkan sideways berlanjut dari segi time frame kecilnya, misalkan level area SRP ini saya pecah antara pivot sampai dengan support pertama, zona tengahnya itu kurang lebihnya jatuh di 94.100 sampai dengan 94.500 atau zona yang saya blok biru di sini ya. Jadi ini untuk level area minornya itu berada di zona yang saya blok biru. Selama level tersebut bertahan, waspadai potensial dia akan ngambil bawah dulu. Target terdekat 92.300, di kiri juga ada zona demand. Kalau misalkan referensi ini saya gambar kurang lebihnya, usahakan cari setup sell-nya itu bisa aja di bawah level area blok biru di sini, atau kalau misalkan mau sell sekarang di bawahnya support pertama weekly, pertanyaannya berani atau tidak naruh stop loss di atasnya 94.700-an ya. Ini untuk cara stop lossnya, tetapi dari segi targetnya kurang lebih risk to reward 1:1 itu berada sedikit di bawahnya history low minggu yang lalu, kurang lebihnya itu sekitar 92.200-an lah kurang lebih. Ini untuk target risk to reward 1:1. Tetapi kalau misalkan mau nargetin kurang lebih area minor antara support kedua weekly sampai dengan history low kurang lebih ya. Untuk area minor itu jatuhnya bagian bawah 50%-nya itu kisaran kurang lebihnya 90.700 sampai dengan 91.400 ya. Ini sudah diambil sebenarnya, tidak menutup kemungkinan akan di retest untuk kedua kalinya. Kalau misalkan mau pentokin di sini sebenarnya sini juga nggak masalah, masih ada ruang gerak yang cukup. Risk to rewardnya tentunya ini akan berubah menjadi 1:2 ya. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning dan analisa masing-masing ya.
Oke, jadikan video ini hanya sebatas sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin sesuai dengan planning. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.